time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari kelas 12-3 akan mereferensikan tugas novel akhir dari Ibu Titin Adriani, SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, ada sinopsis. Novel ini menceritakan tentang Thomas, secara kesultanan keuangan cerdas yang tanpa sengaja terlibat dalam konflik besar yang melibatkan dunia politik, korupsi, dan kekuasaan. Setelah pengalaman pahit yang diceritakan di novel sebelumnya, Negeri Para Bedabah, Thomas kembali harus menghadapi sistem negara yang busuk dan dipenuhi oleh orang-orang serakah. Thomas tidak hanya melawan mafia ekonomi, tapi juga jaringan politik yang saling menjerat. Dengan kecerdasannya, keberanian, dan bantuan dari beberapa orang kepercayaannya, Thomas berjuang untuk mengungkap kebenaran dan melawan sistem rusak yang bisa menghancurkan negeri. Dan selanjutnya saya akan membacakan unsur-unsur pada novel Negeri di Ujung Tanduk, yaitu pertama, terdapat ada tema perjuangan melawan sistem yang korup demi keadilan dan kebenaran di tengah kondisi negara yang kacau. Yang kedua, terdapat tokoh dan perwatakan. 1. Thomas, cerdas, berani, tangguh, punya moral yang kuat, tidak mudah menyerah. Kedua, ada Julia, kritis, pemberani, peduli pada kebenaran, seorang jurnalis yang berani membongkar fakta. Yang ketiga, Pak Broto, politikus yang terlihat bersih tapi menyimpan banyak rahasia. Yang keempat, Menteri Keuangan, simbol dari kekuasaan yang korup dan manipulatif. Dan yang terakhir, para mafia politik dan ekonomi, licik, berkuasa, manipulatif, dan penuh kepalsuan. Dan yang ketiga, ada alur progresif, cerita bergerak secara linear dari awal hingga akhir, mengikuti perjuangan Thomas. Dan yang keenam, ada kelemahan buku dan keunggulan buku. Keunggulan buku, alur cerita cepat dan menegangkan membuat pembaca tidak mudah bosan. Dan yang keenam, ada keunggulan buku dan kelemahan buku. Keunggulan buku, alur cerita cepat dan menegangkan, membuat pembaca tidak mudah bosan. Tokoh utama Thomas sangat kuat, baik dari sisi karakter maupun pemikiran. Bahasa lugas dan mudah dimengerti, baik dari sisi karakter maupun dewasa. Penuh sindiran sosial dan kritik politik yang relevan dengan kondisi nyata. Terelie sukses menggabungkan aksi, analisis, dan pesan moral dalam satu paket cerita. Keunggulan buku, alur cerita kadang terlalu cepat sehingga pembaca harus ekstra fokus agar tidak tertinggal informasi penting. Beberapa istilah di bidang ekonomi dan politik bisa jadi agak berat untuk membaca. Istilah di bidang ekonomi dan politik bisa jadi agak berat untuk membaca pembaca awal. Fokus cerita sangat pada Thomas, tokoh-tokoh lain kurang pendapat pengembangan yang cukup. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Novel Negeri di Ujung Tanduk adalah karya yang memadukan cerita fiksi dengan realitas politik yang tajam. Terelie berhasil mengemaskan isi berat
menjadi cerita yang tetap menarik dan menegangkan. Cocok dibaca oleh siapapun yang ingin melihat sisi lain dari perjuangan melawan ketidakadilan dalam dunia politik dan ekonomi. Sekian video resensi novel yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.